Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengambil keuntungan dalam pengelolaan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam, termasuk sawit, batu bara, dan paduan besi. Ia memastikan PT DSI hanya bertindak sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor supaya ekspor satu pintu bisa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengambil keuntungan dari ekspor sawit melalui satu pintu. Penegasan itu disampaikan Sudaryono usai menggelar rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR), dan Satgas Pangan Polri di Jakarta pada Selasa lalu. Sudaryono menyebut PT DSI hanya bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam termasuk sawit secara transparan dan akuntabel tanpa mengambil keuntungan dari transaksi ekspor. Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan pemerintah juga menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan ekspor satu pintu diterapkan penuh. Masa transisi tersebut berlangsung selama 3 bulan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode transisi tersebut, kegiatan ekspor komoditas tetap berjalan normal sambil dilakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan sistem baru tersebut. PT DSI yang sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu, khususnya kalau kita bicarakan di sini bicara sawit ya, itu kemudian kebijakan DSI sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat bertanggungjawabkan serta tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi. Jadi kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti ngambil untung, ini enggak, ini dalam hal ini PT DSI tidak mengambil keuntungan, tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke keluar. Ya, jadi tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan. Dan juga diberikan waktu transisi untuk pelaksanaan ekspor satu pintu ini. Satu adalah tahap awal transisi yaitu 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Jadi ada waktu transisi 3 bulan efektif dimulai dengan 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Ekspor komoditas tetap berjalan dalam masa evaluasi dan transisi ini dievaluasi selama 3 bulan. Nah, diharapkan misalnya tanggal 1 September itu kalau sudah ada perusahaan yang sudah siap bisa langsung, ibaratnya kegiatannya bisa langsung transisinya selesai, langsung kemudian kegiatannya diserahkan ke DSI. Sekali lagi DSI tidak mengambil keuntungan, hanya mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspornya. Sementara itu, menanggapi anjloknya harga jual tandan buah segar TBS sawit yang diduga dipicu oleh kekhawatiran atas kebijakan baru ekspor satu pintu melalui PT DSI, Sudaryono menyebut bahwa penurunan harga ini merupakan efek psikologis akibat ketidakpastian informasi di lapangan. Sudaryono pun menegaskan akan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengacu pada Permentan Nomor 13 Tahun 2024, sanksi dapat berupa administratif hingga pencabutan izin. Kementan juga menggandeng Satgas Pangan Polri untuk mengawasi kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam tata niaga sawit. Sejauh ini, Kementan mencatat terdapat 139 pabrik kelapa sawit di berbagai wilayah yang menurunkan harga pembelian TBS setelah muncul kekhawatiran terkait kebijakan ekspor satu pintu. Jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan-dugaan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa administratif maupun pencabutan izin sesuai dengan yang mengeluarkan izin. Juli Zuarto dan Ketua Sumadias melaporkan.